Bagaimana kita tahu bahwa Roh Kudus menguasai hidup kita? Bagaimana kita bisa membedakan suara Roh Kudus, suara Tuhan, atau kata hati? Nah, kata hati ini sangat... Dear sobat yang dikasihi Yesus, kita akan melihat lebih jauh lagi mengenai pekerjaan Roh Kudus. Dan untuk itu saya masih mengundang sobat semua untuk menyediakan Alkitab dan juga menyediakan hati lewat tuntunan Roh Kudus. Dan kita akan membahas lebih jauh lagi mengenai Roh Kudus part 2. Bagaimana Roh Kudus menolong kita? Roh Kudus menolong kita. Salah satunya, Roh Kudus menolong kita untuk mengingatkan kita akan firman-Nya. Mengingatkan kita akan firman-Nya yang tadi kita sudah baca di dalam Yohanes 14 ayat 26. Ini ya, Dia akan mengajarkan segala sesuatu kepada kita, ya ini ya, dan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi, Roh Kudus enak sekali ya, kita bisa diingatkan apa yang telah Tuhan katakan, tapi itu kepada kita dan kemudian mengingatkannya kepada kita. Berikutnya, ini dia, bagaimana Roh Kudus juga menolong mengenai perkataan ini. Ini berhubungan dengan yang tadi. Dia akan mengingatkan firman Tuhan yang diajarkan Tuhan kepada kita. Dan pada waktu merespon perlawanan, ada orang yang berusaha melawan kita pada waktu sedang memberikan firman Tuhan seperti itu. Dia akan menaruh perkataan yang tepat. Kita tidak perlu khawatir. Nah, apa yang ditulis dalam Markus 13 ayat 11? Markus 13 ayat 11. Markus 13 ayat 11. Dia katakan seperti ini. Dan jika kamu digiring dan diserahkan, janganlah kamu khawatir akan apa yang harus kamu katakan. Tapi katakanlah apa yang dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga, sebab bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Kudus. Bukankah ini luar biasa ya? Kita tidak perlu harus menyiapkan sebuah speech, pidato jika di bawah ini di masa-masa yang akan datang kita bersiap. Kita tidak perlu untuk mempersiapkan segala sesuatu, maksudnya untuk membuat pidato, tetapi ketika kita selalu mempelajari firman Tuhan, Dia yang akan mengingatkan. Bukankah itu satu hal yang sangat-sangat luar biasa, sangat menenangkan bagi saya secara pribadi ya. Yang penting setiap hari kita ada Bible study yang intens ya dengan Tuhan. Nah, Lukas 12 ayat 12 juga sebenarnya sama, tetapi artinya ketika ini diulang, ini satu janji yang luar biasa. Dia menolong kita untuk mengingatkan firman Tuhan itu. Lukas 12 ayat 12 mengatakan, sama juga konteksnya ya, ayat 11, apabila orang menghadapkan kamu pada majelis-majelis atau kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa, janganlah kamu khawatir bagaimana dan apa yang harus kamu katakan untuk membela dirimu. Sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajarkan kamu apa yang harus kamu katakan. Bukankah ini pertolongan yang luar biasa ya? Kalau saya mau siapkan khotbah atau pidato itu lama sekali ya, harus berpikir apa yang harus dikatakan. Dan ini luar biasanya Roh Kudus dijanjikan untuk mengingatkan kita perkataan yang tepat untuk merespon. Nah, ini akan berkaitan satu sama lain. Perkataan yang tepat untuk merespon perlawanan pastinya tidak akan kasar, tidak akan berdebat. Karena apa? Nanti kita akan pelajari sebentar, ada beberapa yang kita akan pelajari bagaimana ciri-ciri seorang yang dikuasai oleh Roh Kudus.